studi kasus, kali ini saya buat agak berbeda. Jadi setiap guru, saya pilih 5 guru sampel dari SD saya. 5 guru ini akan memilih di antara 4 kasus ini, mereka mau kasus mana yang menjadi objek mereka untuk berpendapat, apa yang akan mereka lakukan nanti. Jadi sambil menunggu wawancaranya, saya sudah kasih materinya yang isinya 4 kasus tadi. Mereka akan pilih, baca, dan memilih mana yang mereka suka untuk diwawancarain sebentar. Ya. Ini ada Ibu Lucy di Tubun SIKOM. Beliau adalah operator Arkas baru di sekolah kami. Sementara membaca materinya. Kemudian Bapak Tarsisius di Tubun ST. Tiga guru yang lain akan menyusul. Kalau ini Ibu Norberta Selitubun SPD, sementara mempelajari materinya. Kasusnya maksudnya. Ya, dong pilih satu. Ya, silakan Ibu Lucy pilih yang mana? Kasus apa? Studi kasus 4 Pak Budiman. Oh ya. Ya, silakan Ibu menjawab pertanyaannya. Ada? Ya, untuk kalau situasi yang kondisi seperti ini, yang saya lakukan bila berada di posisi Pak Budiman, pertama, jika ada orang tua dari siswa tersebut datang dalam ilustrasi tersebut, yang saya lakukan pertama itu mengamankan situasi kelas. Jadi di saat bersamaan saya akan memanggil salah satu guru untuk mengamankan situasi kelas agar siswa-siswa tersebut juga tidak takut seperti yang dijelaskan. Kemudian saya akan memanggil orang tua tersebut, namun memanggilnya ke ruangan satu ruangan, contohnya kantor, mengajaknya berdiskusi di sana agar menjauhkan dari anak-anak yang takut. Nah, di sana saya akan meminta penjelasan mengapa sampai bapak tersebut datang mengambil di sekolah, terus kenapa harus membawa alat tajam gitu. Lalu? Jadi dalam kondisi itu saya akan mengajak beliau untuk berdiskusi, memberikan penjelasan kepada beliau. Memang betul anak itu kewajibannya memang orang tua, tapi beliau harus mengetahui bahwa tujuan beliau menyekolahkan anaknya untuk menggapai cita-cita. Jadi tidak salah juga untuk beliau menuntut anaknya membantunya untuk ke laut, tapi mungkin setelah jam sekolah, karena saya akan memberikan gambaran tujuannya kan untuk menyekolahkan anaknya menggapai cita-cita. Jadi kalau bapaknya sudah jadi ke laut, mungkin ke depannya beliau harus mendukung anaknya untuk jadi orang sukses. Itu menurut Ibu Lucy, kalau pengen saya nih. Kalau apa tanggapannya? Menurut saya diajak saja anak-anak sekalian pergi membantu ayahnya itu panen ikan di sawah. Jadi menurut Ibu Lucy bagaimana? Kalau menurut saya itu, kalau Ibu Lucy menganggap itu bagaimana? Oh, kalau untuk mengajak anaknya ikut bapaknya? Iya, sekalian satu kelas itu kita pergi bareng-bareng. Kalau menurut saya, kalau saya sih pribadi tidak mungkin saya mengizinkan, karena itu itu jam mengajar pertama. Saya akan terus memberikan pemahaman kepada bapak itu meskipun beliau bersikeras. Karena menurut saya kalau memang bapak itu bersikeras untuk anaknya atau yang lainnya mesti ikut, kenapa harus menyekolahkan anaknya? Saya akan bertanya kepada bapak itu buat apa beliau menyekolahkan anaknya di sekolah? Kalau begitu kan tidak usah menyekolahkan anaknya di situ, karena beliau mesti sadar ada ketika yang anaknya punya yang untuk digapai. Jadi kan ada waktu luang juga ketika pulang sekolah, cuma berapa jam di sekolah. Jadi apa salahnya kalau nanti setelah itu baru anaknya membantu. Oke, terima kasih Ibu Lucy. Kalau menurut 3 prinsip pemikiran, berarti Ibu Lucy termasuk orang yang berpikirnya berbasis peraturan, ya. Jadi Ibu Lucy memilih supaya anak kita di sekolah, jam sekolah, peraturan sekolah, kita harus di sekolah, tidak pergi ke membantu ayahnya. Kalau berbeda dengan pandangan saya, kalau saya berbasis peduli. Jadi
saya sedikit di sekolah, hari ini belajarnya di alam. Jadi berbeda soal biasa, itu tidak inklusif, makanya saya berusaha atas pandangannya. Kita akan mendengar lagi pandangan-pandangan dari guru ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya memilih kasus tentang Ibu Tati ya. Di dalamnya sini yang saya pelajari, yang pertama yang harus perlu saya tanggapi bahwa dari sisi guru memang pada saat itu terdengar suara keras dari si anak atau murid yang memang melakukan kesalahan. Jadi ketika guru itu dia tidak sengaja juga untuk dia memberikan hukuman pada anak itu, karena lewat kesalahan maka guru memberikan hukuman agar dia bisa menaati perintah dari guru dan bisa rajin lebih belajar untuk lebih berkembang. Karena di dalam kasus ini ada terdapat juga usaha dari guru agar bisa dapat mencerdaskan anak untuk mendapat nilai yang sangat bagus. Tetapi dari salah satu siswa ini memang dia sangat merasa enteng dan tidak terasa peduli terhadap materi yang diberikan oleh Ibu Tati. Makanya dengan sanksi itu agar dia bisa dapat berubah mentalnya dan karakternya agar bisa menjadi murid yang baik dan bisa memiliki nilai yang sangat baik. Oleh karena itu, lewat hukuman yang diberikan oleh guru tersebut, saya juga sangat mendukung karena kebanyakan guru itu dia memberikan suatu hukuman itu dia merasa bahwa untuk demi anak-anak atau siswa itu punya masa depan, sehingga kita bisa dapat menentukan nilai yang baik demi kelancaran dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Di situ juga ada yang harus kita lakukan. Kalau menurut saya, ketika tindakan itu diberikan oleh Ibu Tati, yang saya ambil adalah saya bisa mendekati diri, lalu saya menanyakan kepada ibu apakah pokok permasalahan tersebut. Dari situ saya juga bisa tahu apabila mungkin saya juga bisa memberikan masukan, saran juga terkait dengan siswa tersebut yang melakukan kesalahan. Memberikan nasihat juga ditambahkan oleh Ibu Tati juga untuk ada perubahan dari anak itu, sehingga anak yang memang dia punya dia sangat lemah mungkin bisa didorong oleh guru lain, atau mungkin dia sudah rasa bosan dengan guru itu, mungkin tidak rasa nyaman, akhirnya lewat pembelajaran tadi yang dia memang dia tahu pada saat itu, tapi karena mungkin lewat dia punya perasaan takut dan sebagainya, maka dia tidak bisa untuk mengungkapkan, karena saat dijawab juga pasti dipukul atau salah juga dipukul, benar juga dipukul, jadi dia juga terasa minder. Makanya lebih baik dia menerima semua itu. Tapi kalau dari saya, usulan saya itu harus kita lebih mendekatkan diri supaya mereka lebih sedikit untuk kita memang sedikit kasar tetapi bermain sedikit alun-alun lah. Jadi tidak bisa untuk terlalu kasar, harus berpilah-pilah untuk mengambil hati dari anak itu juga. Dia punya karakternya, orangnya seperti apa, sifat, karena pada saat itu juga mungkin melalui pengaruh lingkungan. Walaupun kita pintar juga, tetapi kalau dalam pengaruh lingkungan itu sangat tinggi, maka berpengaruh juga pada kita punya penilaian setiap hari. Jadi kalau memang di sekolah memang dia orangnya tenang-tenang, tetapi ketika dia kembali ke masyarakat, dia pasti ada sedikit kacau juga di luar. Jadi itu mungkin dari saya atas kasus yang saya berikan kepada ibu. Ya. Jadi Bapak kalau seandainya interpretasi, kalau Bapak saat dengar Ibu Tati kan beda kelas toh? Iya. Nah, apa yang Bapak lakukan? Berarti saya kesimpulan tadi dari Bapak sampaikan, Bapak membiarkan saja ya?
Iya kan. Pertama kan begini, kalau memang dia melakukan kesalahan yang memang tidak sesuai dengan aturan sekolah, memang ya pertama itu kita harus membiarkan dia pertama dulu, untuk memberikan dia satu kebebasan dulu. Nanti pada saat itu juga kita membiarkan, berarti kita tidak peduli terhadap dia, tetapi kita mencari jalan keluarnya untuk mencari titik kesalahannya. Jadi pertama mungkin lewat contohnya dia mungkin malas sekolah atau melakukan kesalahan yang memang di luar dari aturan di sekolah. Ya, yang pertama kayak pemalas sekolah. Kita bisa mendekati diri pertama dengan pihak keluarga, ya, orang tua, selaku orang tua, ibu atau ayah, supaya kita mengetahui bahwa anak ini sebenarnya dia punya keinginan untuk sekolah atau tidak, atau punya mungkin dalam keluarga mempunyai masalah-masalah kecil mengakibatkan dan mempengaruhi ketika anak ini dia tidak sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita akan lebih mendekati ke anak tersebut. Kita mencari solusi dengan cara kita pendekatan, kita memberikan dia suatu nasihat yang mungkin yang berkenaan dia punya hati. Lewat dengan katong nasihat itu atau arahan itu, pasti dengan sendirinya dia bisa merubah dari kesalahan tadi. Iya, menurut Bapak, kalau ada guru lain yang menginterupsi atau ada guru yang bukan guru wali kelas, pada saat itu apakah guru itu, guru yang selain guru wali kelas, Ibu Tati nih, selain guru, misalkan Bapak, apakah Bapak bisa menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam hal ini Bapak langsung bisa mengkritik Ibu Tati pada saat itu, apakah bisa? Iya, kalau memang untuk masalah kritik, ya kritik itu kan kalau untuk dari kita, apabila kita melihat itu dia punya tindakannya sudah melewati batas, ya. Jadi hukuman yang diberikan itu apabila dia sudah melebihi batas, dalam arti bahwa dia sudah dalam hal itu dia sudah keluar, contohnya mungkin dia punya hukuman itu sudah terlalu berat, lebih dari hukuman yang diberikan oleh sekolah. Jadi menurut Bapak berlutut di luar anak ini masih wajar? Iya. Belum melewati batas? Ya, belum. Karena begini, karena siksaan itu kan bukan, dia kan karena sekarang ini kan dia sudah memang dikatakan sih dilindungi, tetapi apabila itu dia sudah memang sangat melebihi dari batas, atau tindakan yang diberikan oleh Ibu Tati itu dia sudah sangat di luar dari atau sudah melebihi. Jadi hukuman yang diberikan itu kayak contohnya dia sudah dari berlutut itu mungkin ada keluar dari mungkin ada titikan-titikan, mungkin sudah kekerasan lah, darah kah apa, itu memang wajar untuk dikritik hal itu. Tetapi memang kalau tidak keluarnya darah dan sebagainya, itu wajar. Karena hukuman itu juga tidak, kalau dengannya berlutut itu dia bisa merasa bahwa oh ya saya bersalah, saya melakukan kesalahan di mana, saya bisa menyadari dari diri saya sendiri sebagai siswa. Dan guru kan tidak mungkin dia untuk membunuh anak itu, tapi dia dengan caranya dia membunuh dia punya kemalasan agar dia bisa dapat berubah masuk ke yang baru. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya Bapak menyetujui apa yang Ibu Tati lakukan, dan Bapak juga tidak punya hak untuk menginterupsi wali kelas kecuali kalau sudah melebihi batas-batas tertentu. Ya. Oke, dalam kondisi ini apa yang bisa Bapak lakukan? Mungkin melihat anak itu, kemudian Bapak tidak bertindak apa-apa karena masih dalam batas, berarti Bapak diam saja ya? Iya. Tidak melakukan apa-apa? Iya, cuma yang pada saat itu ketika yang diberikan itu harus memberikan teguran saja, supaya lain kali itu tidak boleh terulang dengan malas-malas sekolah dan sebagainya, itu untuk kedepannya harus ada perubahan. Jadi Bapak kasih teguran langsung ke anaknya? Iya. Kalau ke wali kelasnya tidak? Kalau wali kelasnya tidak. Oke. Dapatkah Bapak menginterupsi, maksudnya menegur wali kelasnya? Kalau untuk wali kelasnya,
Kalau untuk wali kelasnya ini kita berikan tegurnya apabila kita juga bisa mencari celah yang bagaimana baru kita memberikan saran dan pendapat. Karena tidak mungkin kita setiap guru semuanya kita tahu, ya. Jadi kita bisa dikatakan sih kita bertukar pikiran, ya. Jadi mungkin pada saat kita duduk bersamaan kita bisa memberikan solusi bahwa Pak atau Ibu mungkin tadi tindakan tadi mungkin agak sedikit menurut dari pribadi sendiri merasa bahwa itu mungkin sudah sangat berat, ya. Karena anak sekarang dengan anak yang dulu itu kan beda, ya, fisiknya beda. Jadi diharapkan kalau memang ke depannya ibu menemukan hal seperti begitu harus memberikan sanksi yang bagaimana. Apabila karena begini, menurut pandangan kita guru memang begitu memang bagus, tetapi ada masyarakat yang memang dia sangat senang juga dengan hal seperti begitu, tetapi ada masyarakat juga yang tidak senang hal seperti begitu. Makanya menggunakan hal seperti begitu untuk menjadi intervensi bagi kita guru. Jadi kalau setidaknya hal begitu diberikan ke dalam kelas, kalau berlututnya untuk kedepannya wali kelas yang memang dia menemukan hal begitu, dia bisa memberikan hukuman mungkin yang sedikit berlutut juga sih, tapi mungkin di dalam ruangan. Tetapi kalau di luar itu memang sangat meluas, ya. Itu saja. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan pandangannya. Sip. Oke, selamat pagi Ibu. Dari kasus yang ada, Ibu pilih yang mana? Yang nomor 2. Ya, silakan Ibu. Jadi kalau kasus yang nomor 2 itu sebaiknya guru yang dalam masalah seperti itu perlu dibina atau dibimbing sehingga persoalan atau permasalahan itu bisa teratasi dengan baik. Nah, kalau memang dibina, kemudian mungkin oleh yang berkewajiban kepala sekolah atau salah lihat. Ya. Ya, lanjut. Ya. Kalau Ibu jadi Pak Dodi sahabat, apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan adalah mendekatinya, kemudian memberikan saran, pendapat yang baik sehingga bisa dia menyelesaikan apa yang dia alami yang menjadi kendala bagi dirinya sehingga bisa dapat teratasi masalahnya. Ya. Oh, sebagai kepala sekolah maksud saya tadi. Kalau Ibu sebagai kepala sekolah Ya, toh, Ibu? kalau saya sebagai kepala sekolah, saya mendekatinya, memanggil menasihati, memanggil dia, kemudian memberikan nasihat begitu.